Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah kita awali dulu kelas kita kali ini dengan lafaz tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita mendekati di penghujung di unit kedua. Jadi setelah diawali kita sudah mereview keluarga besar, ya, di mana keluarga besar ada tambahan ya di 3 huruf akar katanya, begitu ya. Keluarga aslama ketambahan hamzah, keluarga alama ketambahan lam tasydid ya, kemudian jahada ketambahan alif di huruf pertamanya, tadabbara ketambahan ta dengan tasydid, ta'arofa ta dengan alif, ikhtalafa alif dengan ta, inqalaba alif dengan nun, istaghfara alif sin dengan ta. Nah, sedangkan di keluarga kecil ya, keluarga kecil ini tidak ada tambahan sama sekali. Nah, cara menghafalkan polanya seperti apa? Dilihat dari harokat dari huruf keduanya. Nah, polanya bisa kita lihat ya. Fathah berarti berharokat fathah. Doroba berharokat fathah juga gitu ya. Kemudian nasoro berharokat fathah ya. Doroba fathah. Nah, kemudian sami'a berharokat kasroh. Hasiba berharokat kasroh. Karuma berharokat dhamma. Nah, kemudian ini fi'il madinya. Sedangkan untuk fi'il mudhari'nya, nah, fi'il mudhari'nya yang diperhatikan adalah satu huruf setelah sukun ya. Nah, ini yaftahu berarti fathah, yadribu berarti dhamma, yansuru berarti kasrah. Kemudian yasma'u fathah, yahsibu kasrah, yakrumu dhamma. Nah, ini ada polanya begitu ya. Nah, ini diawali dengan huruf A, ya, temannya fathah, ya, atau simbolnya adalah dengan fa, AA begitu ya. Doroba, AI begitu ya. Kemudian nasoro, fadona, A dengan U. Nah, setelah A, lanjut ke I. Sami'a, ya dengan sin, IA gitu ya. Kemudian hasiba dengan H, II gitu ya. Kemudian karuma terakhir, huruf kaf, U dengan U. Nah, fadona, sahaka. Fa itu A dengan A, doroba A dengan I, nasoro A dengan U. Sami'a I dengan A, hasiba I dengan I, karuma K dengan karuma U dengan U begitu ya. Nah, jadi polanya seperti ini ya, supaya apa? Biasanya yang membingungkan tuh dalam fiil menentukan fiil mudhari'nya begitu ya. Nah, itu bingung harokatnya apa begitu ya. Nah, jadi ada polanya. Kalau dia masuk keluarga fathah, polanya AA, keluarga doroba AI, ya, keluarga nasoro AU ya. Keluarga sami'a IA, hasiba II, karuma UU. Nah, gitu. Nah, ini ringkasannya gitu ya. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, fa itu fataha, doroba, nasoro, sami'a, hasiba, karuma. Nah, jadi kita bisa membaca harokatnya meskipun tidak terlihat. Ya. Nah, ini fataha tahu fathan, doroba yadribu dorban, nasoro yang suruh nasron, sami'a yasma'u sam'an, hasiba yahsibu hisaban, karuma yakrumu karomatan. Boleh direview, mungkin kita sudah hafal kemarin 2 menit ya, mungkin nanti kita satu-satu. Silakan, boleh.
Oke, coba silakan dari Pak Hani, boleh. Ya, Bismillah. Fataha, fataha, yaf, yaftahu, fathan, Oke, doro, doroba, doroba, yadribu, dorban, oke, nasoro yang suruh nasron, oke, sami'a yasma'u sam'an, oke. hasiba hasiba yahsibu Mm-mm. hisaban, Oke, karuma rumu karomatan. oke, alhamdulillah. Lanjut Pak Andi, silakan. Sudah. Fataha yaftahu fathan, doroba yadribu doroban, Oke, nasoro yansuru nasran, oke, sami'a yasma'u sam'an, oke. hasiba yah hasiba yahsibu Hmm? hisaban, Oke, karuma yakrumu karomatan. oke, alhamdulillah. Terakhir, Mas Arif, silakan. Hmm, apa Zat? Saya yang pertama tadi lupa apa? Gimana? Fataha ya. Ya, Fataha. Fataha yaftahu fathan. Hmm? Itu. Fataha yaftahu fathan. Oke, huruf kedua. Doroba yadribu Ya, darban. oke, Nasara yansuru nasran. oke, Sami'a yasma'u sam'an. oke, Hasiba yahsibu hisaban. oke. Eh, Karoma yakrumu karomatan. Apa? Yang terakhir? Karoma yakrumu karomatan. Polanya. Yakrumu. Karuma, karuma. Karoma yakrumu karomatan. Yakrumu. Yakrumu. Nah, baik. Karuma, yakrumu, karomatan. Oke, alhamdulillah. Nah, ini tiga kuncinya ya. Nah, dalam menghafal keluarga itu fi'il madhi, fi'il mudhari, tambah isim masdar. Nah, cuman pola dalam isim masdar di keluarga kecil begitu ya. Ini bukan pola mutlak seperti mana keluarga aslama. Kalau aslama berarti islaman, kalau alama berarti ta'liman, kalau istaghfara istighfaron. Nah, ini tidak selalu melulu fathah. Keluarga yang ada di keluarga fathah bentuk masdarnya sama seperti ini. Nah, ini kebetulan aja ini berpola nih. Fathan, dorban, nasron, sam'an, nah, hisaban, karomatan. Nah, itu ada beberapa yang berpola tetapi tidak mutlak gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan sedikit ya. Nah, tapi sebelumnya gitu ya. Nah, ini sudah kita review sampai ke zorof. Nah, ini ya. Fataha yaftahu fathan. Nah, pola dalam keluarga kecil begitu ya. Pola isim fa'ilnya dan isim maf'ulnya mengikuti pola penulisannya. Fa'il, fa'ilun. Nah, isim fa'il ya. Fa'ilun. Maaf, fa'ilun. Kemudian di sini maf'ulun. Maf'ulun. Nah, berarti kalau katanya ada fataha, berarti tinggal ganti aja. Fatihun. Nah, kalau di sini keluarga fataha berarti maftuhun. Nah, tinggal diganti. Begitu polanya di keluarga apa namanya kecil hampir semuanya sama nanti ya, kecuali ada pengecualian nanti ya kita jelaskan. Nah, kalau untuk pola berubahnya ke pasif gitu sama ya UI begitu ya. Kalau di sini UA. Nah, kalau ini juga sama begitu ya. Diambil dari sini. Nah,
Caranya gimana? Caranya disukunkan huruf terakhirnya, dihilangkan ada ya-nya. Kalau nggak bisa dibaca, tambahin hamzah wasol. Nah, hamzah wasal, ingat ya, kaidah hamzah wasal secara umum, kalau satu huruf setelah fathah, ya, ada sukun, kalau huruf kasroh atau huruf fathah, nah, maka cara penambahan eh, pembacaan hamzah wasalnya adalah dengan kasroh, gitu ya. Kalau satu huruf setelah sukun itu adalah domah, maka di sini juga dengan domah. Jadi yang beda cuma domah. Nah, selainnya dibaca dengan i. Maka di sini menjadi iftah la taftah. Nah, sedangkan zorofnya sudah kita sampaikan ya, ada tiga kemungkinan, maftahun wa maftihun. Suaranya hilang Ustaz. Ya, Halo. sambil direview kembali, sambil mengingat ya, ini keluarga Fatahah. Kemudian untuk keluarga, untuk keluarga Doroba sama Doroba yadribu dorban fahuwa doribun, Duriba yudrobu dorban fahuwa madrubun, idrib la tadrib madrubun wa madribun wa madrobatun. Nasoro sama juga, Sami'ah sama juga ya. Pokoknya tiga keluarga tadi memiliki empat keluarga tadi memiliki kesamaan ya. Fa dona sa gitu ya. Fa dona sa ya. Fataha doroba nasoro sami'ah. Nah, ya, nanti mulai agak berbeda gitu ya di keluarga terakhir ya. Kalau hasibah sama juga ya, hasibah, hasib, mahsubun ya, ihsib, la tahsib. Nah, yang berbeda adalah keluarga karuma. Keluarga karuma bentuknya tidak ada pasif ya, dan juga bentuk fa'ilnya berbeda dengan yang lainnya. Kalau di sini bentuknya karim ya, dijadikan sukun ya, ditambahin secara apa namanya? Tambahin ya sukun gitu ya. Karim ya, atau karimun ya. Ukrum, la takrum, makromun, maktimun, makromatun bersama gitu. Oke, boleh dihafalkan sebentar sambil mereview yang kemarin ya. Jadi sebelum kita masuk bagian akhir, dihafalkan dari keluarga Fataha atau Fathan bahwa Fatihun sampai karoma yakrumu karomatan bahwa karimun. Nah, al-amru minhu ukrum wa nahyu anhu la takrum wa dzarfu minhu makramun wa makrimun wa makromatun. Boleh kita 3-4 menit nanti akan dilancarkan dulu. Sebelum nanti kita masuk ke pendalaman setelah ini. Boleh, silakan.
Oke, boleh dari Pak ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fataha yaftahu fathan fahuwa fat fat fatihun. Betul, Futiha, ya Ustaz, betul, lanjut. ya. Futiha yuftahu fathan fahuwa maftuhun. Oke. Al-amru minhu if if iftah Mm-mm. wa nahyu anhu la taftah wadurhu minhu maftahun maftihun maftahatun. Oke, betul. Keluarga kedua. Doroba ribu dorban fahuwa dorib doribun Oke, duriba yudrobu dorban fahuwa mat matru dor matrubun. oke, betul. Al-amru minhu Al-amru idrob. minhu Al-amru idrib, minhu idrob idrib, idrib. ya. Al-amru minhu idrib wa nahyu anhu la tadrib Oke, wa darhu minhu mat mat rob matrobun matribun matrobatun. oke, betul. Lanjut. Selanjutnya. Nah, satu lagi. Ah, Nasoro yang suruh nasron fahuwa nasirun nusiro yungsoru nasron nasron fa fahuwa ma, nasoro mangsurun. Oke, Al-amru minhu ungsur wador wa, wa nahyu anhu la tangsur. Wadorhu minhu mang mangsorun mangsirun mang sor soro ma, na nasoro mang ma, nasor mangsoratun mangsorotun. mantap. Oke, alhamdulillah. Ye, 3 keluarga dulu. Lanjut ke Pak Andi. Ha yaftahu fathan fatihun futiha hu fathan al-amru minhu iftah wan nahyu anhu la taftah wa dharfu minhu maftahun maftihun maftahatun. Alhamdulillah. Lanjut. Doroba. Daraba yadribu darban fahuwa daribun duriba yudrabu darban fahuwa madribun fahuwa madrubun al-amru minhu idrib wa nahyu anhu la tadrib wa dharbu minhu madrabun madribun madrabatun Oke, nasara yansuru nasran fahuwa nasirun nusira yunsaru nasran fahuwa mansurun al-amru minhu unsur wa nahyu anhu la tansur
wa dzarfu minhu mansurun mansirun mansuratun. Oke, lanjut. Mas Arif, 3 keluarga. Fadhona. فتح يفتح فتحا فهو فاتح فتح يفتح فتحا فهو مفتوح الأمر منه افتح والنهي عنه لا تفتح فالظرف منه مفتاح مفتيح مفتحد Oke, terus ضرب ضرب يضرب ضربا فهو ضارب ضرب يضرب ضربا فهو مضروب الأمر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب وذره منه مضرب مضرب مضربد oke. Nasara. نصر ينصر نصرا فهو ناصر نصر ينصر نصرا فهو منصور الأمر منه انصر والنهي عنه لا تنصر والظرف منه منصور منصير منصارة Oke. Pak Ani lagi. Bismillah. Fadhona sudah, sekarang sahaka. Sami'a. Betul. Sami'a yasma'u sam'an fahuwa sami'un Oke. sumi'a yusma'u yusma'u sam'an fahuwa musma'un Maf'ulun. musmu'un sami'u Maf'ulun. masmu'un Saya betul. Masmu'un. al-amru minhu isma Betul. wa nahyu anhu la tasma Oke. wa darhu minhu masmi'un mas mas eh, mas masma'atun Betul. Terus hasibu hisaban fahuwa hasibun husiba yufsabu betul. hisaban fahuwa Maf'ulun polanya. maf Nah, keluarganya sami'a berarti maf maf mafsubun sami'a. Eh. Berarti menjadi tadi hasiba ya Ustaz hasiba ya. ya mafsubun Subun ya. ya al-amru minhu ihsib Betul. wa nahyu anhu la tahsib wa darhu minhu mahsabun Betul. mahsibun mahsabatun Oke, satu lagi. karuma ya karuma ya rumu karomatun fahuwa karimun Karomatan. karomatan fahuwa karimun Yang panjang ngerinya. karimun Oke, betul. Terus al-amru minhu ukrum betul. wa nahyu anhu la takrum wa darhu minhu
makromun, makrimun, makromatun. Oke, alhamdulillah. Oke, insya Allah. Pak Andi, silakan. 3 keluarga lagi. Sahaka. Sami'a yasma'u sam'an fahuwa sami'un. Sumi'a yusma'u fahuwa sumi'a yusma'u sam'an fahuwa masmu'un. Minhu isma' wan nahyu anhu la tasma'. Wa dharfu minhu masma'un masmi'un masma'atun. Oke, terus. Hasiba yahsibu hisaban fahuwa hasibun. Husiba yuhsabu hisaban fahuwa mahsubun. Al-amru ihsib wan nahyu anhu la tahsib. Wa dharfu minhu mahsabun mahsibun mahsabatun. Oke, satu lagi. Karuma yakrumu karamatan fahuwa karimun. Al-amru minhu ukrum wan nahyu anhu la tukrum wan nahyu anhu la takrum. Wa dharfu minhu makramun makrimun romatun. Oke, alhamdulillah. Lanjut, terakhir Mas Arif. سمع يسمع سمعا فهو سامع. سمع يسمع سمعا فهو مسموع. الأمر منه اسمع والنهي عنه لا تسمع. الظرف منه مسمع مسمع مسمعة. Oke, حسب يحسب يحسب حسب يحسب حسب يحسب يعني oke. حسب يحسب حسابا فهو حاسب. حسب يحسب حسابا فهو محسوب. الأمر منه احسب والنهي عنه لا تحسب. الظرف منه محسب محسب محسبة. Oke. Ya. كرم يكرم إكراما فهو كريم. Angin, كريم masdarnya apa tadi? كرم يكرم كرامة Oke. فهو كريم فهو كريم كريم. Karimun, betul. الأمر منه أكرم والنهي عنه لا تكرم. والظرف منه مكرم مكرم مكرمة. Oke, alhamdulillah. Jadi, itu tadi kurang lebih ya keluarga kecil ya. Meskipun nanti ada catatan ya di bagian masdarnya, nanti menyesuaikan ya sesuai dengan aslinya gitu. Nah, ada beberapa yang perlu dicermati. Terdiri 3 kata, tidak ada tambahan huruf, semua fi'il mudhari'nya diawali dengan fathah atau a begitu ya, bukan u. Nah, berbeda dengan keluarga kecil, keluarga besar, sempat ada beberapa keluarga yang diawali dengan u. Misalkan aslama yuslimu, alama yu'allimu, jahada yujahidu. Nah, isim fa'ilnya berpola yang sama dengan kata fa'ilun. Isim maf'ul juga sama berpolanya, maf'ulun. Fil amr, ya keluarga kecil, biasanya ditampil dengan hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol tadi kaidahnya sudah saya sebutkan. Kalau di depan kita ya ada sosok misalkan di apa namanya, isim fa'il polanya isim maf'ul ya. Ada hamzah wasol itu misalkan polanya i atau a ya setelah tanwin ya. Maka dia dengan kasroh. Kalau dengan domah ya setelah kasroh setelah sukunnya gitu ya, maaf, setelah sukunnya domah maka hamzah wasalnya juga dengan domah gitu ya. Jadi hanya 2 ada pilihannya ya, domah atau
kasrah begitu. Fi'il nahi diawali dengan la ta begitu ya, bukan la tu. Nah, beda dengan keluarga kecil, ada yang la tuslim, la tu'alim ya, la tujahid. Nah, tapi kalau semua fi'il nahi keluarga kecil pakainya la ta ya. La misalnya tadi apa? Eh, if'al ya, la taf'al ya. Dan seterusnya. Kemudian terdapat awalan huruf mim ya untuk maf'ul dan dzaraf ya. Tidak terdapat awalan mim disertai dengan dhammah atau mu yang berlaku hanya keluarga besar ya. Nah, selama keluarganya menjadi muslimun ya. Alama muallimun. Nah, di keluarga kecil tidak ada mim disertai dhammah, adanya mim disertai dengan fathah ya, hanya ada untuk maf'ul atau dzaraf. Oke. Nah, ini beberapa kosakata ya. Nah, kosakata yang nanti bisa dipakai ya. Contohnya ini ada keluarga. Nah, ini contoh keluarga Fatahah saja ya. Nah, keluarga Fatahah ini kan hampir ada beberapa yang mirip, ada yang tidak ya. Misalkan Fatahah ya fatahu fathan, ja'ala ya ja'alu ja'lan. Nah, ini mirip. Jama'a ya jama'u jam'an ya misalnya. Zahaba yazhabu. Nah, bukan zabhan ya, bukan zahban tapi zahaban. Nah, bahasa ya bahasa ini sama, bahasan. La'ana ya la'anu la'natan ya, bukan la'nan tapi la'natan. Nah, ini beberapa contoh satu keluarga tapi masdarnya beda. Begitu juga doroba ya. Doroba kan tadi dorban. Nah, ini udah roja'a yarji'u ruju'an, kadzaba yakdzibu kadziban, malaka yamliku mulkan, zalama yalimu zulman, sobaro yaspiru sobron. Nah, ini ada beberapa yang bahkan pakai apa namanya dhammah begitu ya, mulkan, zulman, tetapi ada juga yang pakai fathah ya, sobron. Nah, satu keluarga bisa beda-beda masdarnya. Nah, taunya dari mana ya? Dari kamus salah satunya, dan juga nanti dari aplikasi ya. Nanti aplikasi sekalian saya kenalkan di unit ketiga ya, mengenai untuk mencari. Nanti atau boleh saya kenalkan mungkin kalau cukup waktu di akhir untuk mencari tahu ya nanti ya. Nah, ini menerjemahkan secara lisan dan menentukan akar kata keluarga, menentukan akar kata ya, akar katanya apa saja, keluarganya keluarga apa, kemudian jenis isemnya. Gitu ya. Kalau dia isem itu misalkan statusnya apa, bilangannya apa, gendernya apa, tipenya apa. Kalau dia fiil, tentuin domirnya apa. Dan bacakan sorofnya. Nah, misalkan kata ini disuruh menerjemahkan secara lisannya. Ja'ilun ya. Ja'ala ya ja'alu ya. Ja'ala di sini ya. Jadi keluarga ja'ala. Nah, di sini ya. Masuknya keluarga Fatahah. Nah, misalkan ya. Ja'ala ya ja'alu. Nah, berarti akar katanya jim, ain dengan lam gitu ya, atau ja'ala. Akar katanya ja'ala, keluarganya keluarga Fatahah. Ja'ala ya ja'alu ya. Polanya AA. Nah, kemudian karena dia ini fiil, nah maka ditentuin jenis fiilnya. Fiil apa nih? Ja'ilun. Ja'ilun. Ini mohon maaf ya. Ini polanya adalah pola isem. Isem apa? Isem fa'il. Ja'ilun. Nah, ja'ilun tapi dia pakai akhiran una. Berarti dia adalah bagian dari laki-laki begitu ya, laki-laki yang dia bentuknya jamak. Nah, maka bentuk propertinya ya, 4 propertinya. Nah, ini pertama keluarganya keluarga ja'ala, akar katanya ja'ala, keluarganya keluarga Fatahah. Nah, karena dia di sini ja'iluna, ini adalah isem.
Nah, maka tentuin Pak propertinya status, bilangan, gender, tipe. Statusnya apa? Guna, berarti Nova. Bilangannya berapa? Guna, 3. Gendernya apa? Gendernya laki-laki. Nah, bilangannya tipenya apa? Tidak ada tambahan alif lam, maka tipenya umum. Ja'ala yaj'ilu tadi masdarnya ja'lan ya. Fahuwa ja'ilun. Ju'ila yaj'alu ja'lan fahuwa maj'ulun. Al-amru minhu ij'al wa nahyu anhu la taj'al wa dzarfu minhu maj'alun wa maj'ilun wa maj'alatun. Nah, sharafnya kurang lebih seperti itu ya. Kita coba atau saya kasih ini ada 3 ya. Nah, boleh sambil dilatihankan dulu. Coba kita 2 menit ke depan nanti kita satu persatu ya. Ini Pak Ani, ini Pak Andi, nah, ini Mas Arif ya. Akan boleh sambil cari tahu dulu kira-kira akar katanya apa. Cara melihat ya keluarga itu bisa juga kita misalkan kalau ini kan ini ya misalkan. Nah, ini ada la tal'anu. Nah, kira-kira akal katanya apa nih? Ya mungkin kan. Nah, kalau adalah dengan ta ini otomatis paket ya, sepaket fi'il nahi. Berarti akar katanya mana? La ana. Nah, akar katanya la ana. Nah, la ana itu kan a ya. Nah, a itu kan bisa tiga-tiganya. A, a, i, a, u. Nah, kira-kira yang cocok yang mana? La ana yal'anu, la ana yal'inu, atau ya, la ana yal'unu. Nah, itu kan tinggal dicocok-cocokkan kira-kira cocoknya apa gitu. Pertama nebaknya begitu. Nah, untuk validasinya nanti kita bisa cek ya. Oke, sementara begitu kita tebak dulu la'ana atau la'ina. Nah, itu juga bisa ya. Atau la'unu. Nah, kalau la'unu kayaknya enggak ya. La'ana ini ya. La'ana kalau ini ba'asa ba'asa kalau ini zahaba berarti kemungkinannya ada 3 juga ya. Ini jamaah. Nah, jadi ada 3 kemungkinan, jamaah yajma'u atau jamaah yajmi'u atau jamaah yajmu'u. Nah, nanti boleh coba ya kira-kira pas yang mana. Zahaba yazhabu, zahaba yazhibu, apa zahaba yazhubu. Ba'asa yab'asu, ba'asa yab'isu, ba'asa yab'usu. Nah, silakan boleh diperkirakan dulu ya, tentuin nama akar katanya sudah keluarganya, baru ditentuin isim atau fiil. Nah, baru nanti turunannya ya. Silakan 2 menit, jadi kita bahas bersama-sama. Oke, silakan dari Pak Ani. Kata jamaah kira-kira
Keluarga apa nih? Keluarga fathah. Oke, fathah. Fa'il atau ism? Ism atau fi'il? Mohon maaf. Eh, ism. Oke, Masdar. ism apa? Masdar. Bisa masdar atau kalau ini polanya apa nih? Hmm, maj, majaan. Kita ma- katakan jim, ain, ja, majm. Oh, mohon maaf, ini bukan jamaah ya, tapi maj'u, maj'u'an ya, berarti ja'a ya. Oh, Kita ja. katakan ja'a. Berarti ada tambahan apa itu? Kalau misalkan Hmm. fathah tadi kan maftahun wa maftihun wa maftahatun ya, tidak ada wawunya. Yang pakai Oh, waw iya. sama apa tuh? Ma, maj, ya, is, Ism? isem, maf, maf, maf'ul. Ya, betul. Ism maf'ul. Maf'ulun polanya. Maf'ulun maj'u'un. Nah, sebenarnya begitu. Oke, boleh dijabarkan kalau ism status bilangan gender tipenya. Maj'u'an ini statusnya nasob. Statusnya nasab, oke. Nasob bilangannya single satu. Ya, single satu, betul. Nah, ini ya laki-laki, Oke, tipenya umum. oke, sahih. Maj'u'an itu adalah nasab ya, satu laki-laki. Oke, sahih. Lanjut, Pak Andi. Zahaba. Zahaba. Ini masuk keluarga Fataha. Betul. Fathah. Ini Fataha. ada yazhabu. Ini izhaba ini ya. Fil amr, Ustaz. Betul, fil amr. Fil Fil amr. amr. Iya. Izhaba. Nah, domirnya apa tuh? Domirnya adalah eh, antuma. Betul, antum. Boleh dijabarkan zahaba di keluarga Fataha. Disebutkan sorofnya Pak Andi. Zahaba ya. Zahaba. Zahaba yazhabu zahban fawa zahibun. Oke. Eh, zuhiba yuzhabu zahban fawa mazhubun. Oke. Al-amru minhu idhab wa nahyu anhu la tadhhab wa dharfu minhu mazhabun mazhibun mazhabatun. Oke. Zahaba. Zahaba itu ini masdarnya zahaban. Nah, bukan zahaban nih. Enggak apa-apa. Zahaban. Nah, zahaban ini sekadar ini aja. Pengenalan dulu ya, nanti enggak apa-apa. Kalau Ya, masih salah di bagian masdar, insya Allah masih ini ya. Karena polanya tidak ada itu ya. baik. Zahaban. Oke. Terus lanjut Mas Arif. Ini katanya adalah ya ba'athuna. Kata-katanya ta'asa tadi ya sudah. Oke, ba'atha betul. Keluarganya Fataha. Fataha.
Statusnya rofa. Statusnya ism Apa? atau fa'il ini? Isim. Atau fi'il? Isim fiil dengan Ah, fiil ini ya. fi'il. Fiil. Fi'il apa nih? Madhi atau mudhari? Fiil madi. Mati mudhari pasif. Mudhari, betul. UA ya. Mudhari pasif. Oke. Kemudian domirnya apa nih? Yub'atsuna. Hum. Oke, pakai ya, akhirannya una adalah hum. Oke, boleh dijabarkan keluarga fathah katanya ba'at. Ba'asa. Ba'asa. Yab'asu. Ba'asa yab'asu. Ba'san. Fahuwa ba'isun. Bu'isa yub'asu. Ba'san. Fahuwa mab'usun. Al-amru minhu. Ib'as. Oke, والنهي عنه لا تبعث وظرف منه مبعث مبعث مبعثة. oke, Masya Allah. Ya. Ba'san ya, ba'san ada dua kurang. Ba'san, syadidan ya. Surat Al-Kahfi ya. Nah, sekarang ini mengubah begitu ya, mengubah menjadi menjadi kalau tadi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, nah ini kita mengubah ke dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Menjadikan itu adalah ja'ala. Kami menjadikan, tidak ada kata telah begitu ya. Maka di sini adalah fi'il mudhari. Mudhari. Pakai ya, umumnya adalah aktif ya. Berarti fi'il mudhari yang pakai apa namanya? Fi'il mudhari yang artinya kami ya. Berarti pakai pola mudhari ya. Mudhari itu anita, berarti pakai nun. Kalau katanya adalah ja'ala, nah ja'ala berarti ya ja'alu. Nah, ya ja'alu ini kan masih di ya ja'alu. Nah, ya ja'alu. Ya ja'alu ini kan masih di huwa. Nah, kalau dijadikan kami begitu ya atau nahnu berarti menjadi naj'alu. Naj'alu. Nah, begitu ya. Jadi kami menjadikan katanya adalah naj'alu. Oke, silakan. Pak Ani, mereka telah dikumpulkan. Dikumpulkan. Kalau nggak tahu nanti boleh kita. Mereka telah dikumpulkan. Kalau itu telah berarti fiil madi. Oke, Kumpulkan, apa itu kira-kira kumpul? kumpul. Kalau kita lagi sholat ya pergian safar, nah, sholatnya Ah, dikumpulkan. jamak. Nah, Eh, jamaah. ah, jamak. Mereka, mereka telah mereka telah dikumpulkan. Aja mereka cumi cumi cumiu Ustaz. Maaf, lempar ya nggak dengar ternyata. Boleh diulang Pak Ani? Ini fiil
madhi yang aktif atau pasif? Yang pasif. Oke, betul pasif ya, karena ada di pasif. Berarti menjadi katanya kalau yang nahnunya menjadi Pasif jamaah menjadi jumi'a. jumi'a. Oke. Ini adalah huwa. Nah, yang kita minta adalah mereka. Berarti menjadi Jumi'una. Jumi'u. ya sahih. Jumi'u. Nah, jumi'u. Oke. Oke, alhamdulillah. Sahih. Lanjut. Pak Andi. Orang yang pergi. Orang yang pergi. Ini Pergi dulu apa kira-kira? pergi zahaba. 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 Kalau ada orang 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 itu banyak tuh. ini dulu ditentuin dia isim atau fa'il. Oh, Isim orang atau ya oh ya. Orang yang pergi berarti fa'il. fa'il. Berarti bentuknya gimana? Berarti eh zahibun. Zahibun. Oke. Zahibun. Zahibun. Nah, ini kan posisinya tunggal ya. Ya, Zahibun yang diminta nasab, dual, laki-laki, umum. Berarti menjadi apa? asop 2. Lamnya apa ya Ustaz? L. Laki-laki. Oh, laki-laki dan umum ya. Za zahiban Muslimun. zahiban Muslimin. eh? Nah, zahi zahibani oke. Zahibani. Itu udah nasab, dua, laki-laki. ya. Oke, umum Zahibani. juga ya. Nah, tidak ada tambahannya. Jadi, zahibani. Oke, sahih. Zahibani. Oke, lanjut. Mas Arif, kamu bangkitlah. Maksudnya ke fi'il amr Ustaz. Betul. Kata bangkit apa ini bahasa Arabnya? Bahasa Bahasa, oke. Berarti jadikan amr. Yuba'asu Nah, keluarganya keluarga apa nih kira-kira bahasa ini? Fatahah Fataha, betul. Berarti amarnya menjadi Iba'as iba'as. Oke. Kamu berarti tetap ya. Iba'as. Jadi iya. sudah jadi bentuk aslinya ya. Iba'as. Iba'as. Iya. Nah, kalau di sini kita ganti kalian baru ya. Iba'asu. Nah, kan. Iya, iya. Oke, itu untuk menerjemahkan satu lagi yang mungkin clear. Nah, ini kita ini menebak artinya lagi ya. Ini aja dari Pak Ani katanya ada kutiltum. Tebak akar katanya dulu kira-kira apa aja? Kutala. Ya, katanya adalah kotala ya. Kotala. Kotala.
Nah, sekarang menebak. Kira-kira katanya itulah kotala, kotila, atau kotulu. Yang pas apa itu kira-kira? Kenapa Ustaz? Harokatnya kotala, atau kotila, atau kotulu. Kotila ya. Kotila atau tetap kotalan? Eh, Ini untuk melihat keluarganya. oh, keluarga Fatahah. Kotala, Oke. Keluarga apa? Fatahah. Nah, kita tebak dulu. Kan yang A itu ada 3 kemungkinan ya. Keluarga Fatahah, keluarga Doroba, atau keluarga Nusoro ya. Nah, kita coba. Kalau Fatahah, kotala, yakatalu, atau kotala, yaketilu, atau kotala, yaketulu. Nah, kira-kira yang pas yang mana? Yaketalu, yaketilu, atau yaketulu. Yaktilu. Nah, yang pas yaketulu. Nah, keluarga Nasoro. Oh, Tapi nggak apa-apa, itu sambil kita melatih sense ini ya, apa, supaya apa. Tapi nanti insya Allah nanti saya tunjukkan nanti di akhir ya, mudah-mudahan sempat ya untuk menebak keluarganya itu seperti apa atau dari aplikasi nanti ya. Tapi caranya begitu, yang penting caranya paham dulu. Ya ini ada kata kotala. Nah, kita tebak dulu kotala. Nah, kof tak dengan la. Kira-kira kemungkinannya kotala atau kotila atau kotulu. Nah ini dulu. Kotulu nggak mungkin, kotila nggak mungkin. Nah kotala berarti ada 3 kemungkinan. Fa, bo, nah. Kita coba kotala ya ketalu, kotala ya ketilu, kotala ya ketulu, yaktul. Nah yaktil, yaktul, yaktal. Nah yaktal tidak ada, yaktil mungkin agak-agak gitu ya. Nah yang pas adalah ya ketulu. Nah ini keluarga Nasoro. Oke, keluarga Nasoro, kotala ya ketulu ya. Kemudian ini katanya adalah kutiltum. Kira-kira ini bentuk isem atau fiil. fiil. Kalau udah pakai ini tum, nah, biasanya apa nih? Fiil. Fiil, oke. Fiil apa nih? Fiil madi. Fiil madi. Madi, oke. Fiil madi. Nah, ada 2 kemungkinan, aktif atau pasif. Fiil pasif. Fiil madi pasif. Oke, polanya UI ya, Ya. kutiltum. Fiil madi pasif, domirnya siapa nih? Iya, Domirnya antum. Antum. Oke. Kira-kira artinya apa nih, Pak? Kotala itu membunuh. Lagi Kalian belajar. kalian telah membunuh. Kalian telah Membunuh. pasif. Ini pasif tadi. Kalian telah dibunuh. Betul. Kalian telah dibunuh. Betul. Kutiltum, kalian telah dibunuh. Tapi kalau kotaltum, nah, kalian telah membunuh. Nah, bagian kutiltum, kalian telah dibunuh. Oke, alhamdulillah. Ting alurnya dulu ya kita pahamin. Nebak 3 akar katanya, nanti ditebak harokatnya yang pas apa, baru nanti pasangannya, baru masuk ke domirnya, yang menentukan isim atau fiil, baru domir atau 4 propertinya. Oke, alhamdulillah. Lanjut Pak Andi, al-khuruji. Al-khuruji ini kata dasarnya adalah khoroja. Oke. Khoroja. Berarti ada 3 kemungkinan ya. Khoroja, yakhroju, yakhriju, atau yakhruju. Khoroja yakhruju.
Oke, berarti keluarga Nasoro sama ya. Nasoro. Oke, keluarga Nasoro. Ini isem atau fiil? Eh, isim. Sem. Nah, Isim. karena Isim. alif lam jelas ya. Nah, isem tuh Ya. isem apa nih? Fa'il, maf'ul, dzaraf atau masdar? Masdar ya. Oh ya, betul. Ini masdar. Pokoknya Ya. tidak ada pola yang kita pahami gitu ya. Tidak pakai fa'ilun atau maf'ulun atau maf'alun, maf'ilun, maf'ulun atau mansorun, mansirun, mansaratun. Nah, ini bentuknya furujun ya. Furujan ya. Nah, ini isem masdar. Urutan. Ya. Oke. Isem masdar berarti ditentukan 4 propertinya. Status, bilangan, gender, tipe. Statusnya sebagai eh, sebagai jar ya. Profil jar. Betul jar karena harokatnya i. Jar. Jar. Bilangannya Bilangannya ini satu ya, Ustaz. ini satu betul. Satu. Gendernya Gendernya adalah kalau tidak apa ada ya? tak marbuto ya kemungkinan adalah Eh, apa namanya? Muzakkar ya, ya zakar laki-laki. laki-laki. Tipenya Tipenya karena ada alif lam berarti spesifik ya. betul spesifik. Ya, alhamdulillah. Ya. Berarti apa nih? Kalau furuj keluar, kalau dalam masdar berarti apa nih? Furuj. Eh, Keluar berarti apa? Eh, Pengeluaran. Betul, Apa? pengeluaran. Nah, proses Pengeluaran. pengeluaran betul. Ya, pengeluaran. Kalau ada jin itu ya, kalau progia itu kan Iya, proses untuk keluar pengeluaran. keluar ya. Iya, iya, Ya, pengeluaran. Oke, Ustaz. alhamdulillah. Nah, gitu. Kerangkanya begitu ya, kita pahamin pelan-pelan nanti insya Iya. Allah lebih mudah. Oke, lanjut Mas Arif. Udkhula Udah khola, apa katanya udah khola? dakhala. Oke, dakhala. Dakhala yadkhulu, yadkhilu, yadkhulu. Kira-kira yang pas yang mana? Ya udah khola. Oke, keluarga sama ya, Nasoro. Berarti isem atau fiil? Fi'il, Fiil apa nih? fi'il amr. Fiil amr, sahih. Domirnya siapa nih? Sebenarnya eh, hmm, apa itu? Tambahan alif Dua, belakangnya. Apa? ya dua, apa itu? Dua, dua. Ya, yang dua. Apa itu? Um, Hua. Kok hua? Huma kan Huma, nggak ada. huma. Huma nggak bisa. Kan amr Oh, untuk dari mana tuh? eh, an, an, Apa? antuma Zat. Betul, antuma. Nah, artinya apa nih? Dakhala itu masuk ya. Kalau Masuklah antum, kamu berdua, kalian berdua. ya masuklah kalian berdua atau kalian berdua masuklah gitu ya. Perintah amr. Oke, itu kerangka besarnya. Nah, jadi kalau teman-teman membutuhkan ini ya, eh, membutuhkan apa namanya bantuan untuk mencari sorof ya, satu proses nanti lebih detailnya kita pelajari di unit ketiga insya Allah ya, ketika kita mendalami tentang sorof tahapannya ya. Tahapan
mencari keluarga ya, mencari keluarga. Pertama bisa dengan kamus ya, bantuannya. Ini lumrah ya, teman-teman boleh punya kamus ya, kamus bahasa Arab ya. Ya yang lumrah Al-Munawwir atau mungkin kamus lainnya ya, menjadi rujukan biasanya. Atau bisa juga dengan aplikasi ya. Nah ini yang kami rekomendasikan ya. Artinya kalau kamus kan harus ada fisiknya begitu ya. Nah itu agak butuh proses. Nah ini bisa di-download, namanya Quran Sorof Vocabulary. Nah ini boleh dicari di aplikasi, sudah ada di Google Apps ya. Nah, ini sudah ada Quran Sorof Vocabulary, gambar ininya. Bentar kali cek gambar Quran Sorof. Oke, boleh. Ini di antar jadi tidak muncul ya, ya dicari di ini. Kirim ke ini aja, ke grup versi APK-nya. Quran Sorof, oh tulisannya. Quran Sorof. Ya kalau dicari di Google ini ya. Quran Sorof, Quran Sorof. Ini tidak pakai A ya, A Sorof Vocabulary. Oke, coba kita cari. Iya, tidak muncul ya, kalau di pencarian masih belum muncul. Kalau saya download di yang lama ada muncul ya, tapi ini di sini tidak ada. Nanti gambarnya itu ntar saya ambil di yang lama ya. Nah, nanti bentuk di aplikasinya itu ada gambar kotak gitu ya. Tulisannya Quran Sorof. Ini warna ungu ya. Tapi kalau saya cari di
Google Play Store nggak ada, nanti boleh dipakai yang APK gitu ya. Nah, nanti tampilannya muncul seperti ini ya. Saya share contohnya komunitas. Oke. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ketika nanti kita ketik ya, di berandanya itu nanti muncul 3 huruf awal ya. Nanti kita pilih salah satu, misalkan Nasoro ya, Nun, Sod dengan Ro. Nanti muncul pemberitaannya seperti ini ya. Nah, kalau ini keluarga besar ya, nanti kita detailkan insya Allah di unit ketiga ya. Kalau keluarga besar nanti ada kodenya, 5 itu keluarga apa, 8 itu keluarga apa. Tapi kalau dia keluarga kecil, biasanya ada kode huruf depannya ya. Fa, Bo, Fadona, Sahaka ya. Sin, Ha, atau Kaf. Nah, nanti ada kodenya. Ini kebetulan yang dicari keluarga besar ya contohnya. Nah, begitu itu gambaran nanti coba di-download ya, nanti pertemuan yang akan datang coba kita simulasikan ya, gambarannya begitu. Oke. Nah, terakhir mungkin hikmah ya dari pembelajaran di keluarga kecil ya. Nah, salah satu bentuk kemaksiatan gitu ya dalam bentuk mata begitu ya. Maka kemaksiatan berupa memandang begitu ya. Kemaksiatan berupa memandang. Kalau tangan, kemaksiatan bisa berupa mukul. Kalau mulut biasanya dengan berbicara gitu ya. Dan kalau kita salah memandang ya, maka yang berdosa kan seyogyanya adalah mata kita gitu ya. Kalau kita mukul ya seyogyanya apa namanya berbuat salah itu atau dianggap melakukan salah itu adalah dengan tangan kita. Salah berbicara maka mulut kita yang dianggap salah. Nah, tapi ada yang menarik ya, ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Ini surat yang masyhur ya. Salah satu atau satu-satunya ya, surat terpanjang di Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 282 tentang peringatan hutang piutang ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Dan seterusnya sampai akhir ayat di apa namanya di ayat 282 intinya tentang nasihat ya bagi kita kalau mau berhutang itu ada tata caranya. Tetapi kita tidak membahas ayat tersebut. Yang kita bahas adalah di ayat yang selanjutnya 283. Fa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalau kalian dalam safar, dalam perjalanan, walam tajidu katiban ya, sedang kamu tidak menemukan seorang yang menulis atau yang mencatat gitu ya. Kan kalau kaidahnya kalau kita ada hutang piutang dicatat begitu ya. Nah, tapi kalau pas lagi safar susah nyari orang yang mencatat begitu ya. Farihanu makbudoh, maka hendaklah ada jaminan barang yang dipegang begitu ya. Fa in amina ba'dukum ba'do ya. Tapi jika kalian itu saling percaya di antara satu dengan yang lainnya, fal yu'addil ladina tuminu amanatahu ya. Maka sebagian hendaknya yang dipercaya itu menunaikan ya apa yang telah dia amanahkan atau dipercayainya gitu ya. Wal yattaqillaha rabbah, dan bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya. Nah, tetapi di sini disebutkan wala taktumus syahadah, dan janganlah kamu ya, jangan berbentuknya adalah amr ya. Janganlah kalian taktumus syahadah, mengingkari ya kesaksian atau menyembunyikan kesaksian. Maksudnya apa gitu ya? Kalau di sini kan begitu ya. Dalam ayat ini taktumus syahadah, syahadah itu kan persaksian itu kan biasa identik dengan lidah begitu ya. Dengan lidah yang notabene yang melakukan kesalahan itu adalah mulut atau mungkin lidah kita gitu ya.
Nah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala, maksudnya taktumus syahadah itu begini. Ketika ada orang yang sudah dipercayai gitu ya, satu dengan lainnya tidak sempat ditulis dan dipercayai melakukan hutang, kemudian dia bilang, "Oh enggak kok, saya enggak utang, utang apa?" gitu ya. Ya kayak fenomena sekarang begitu ya, yang ditagih lebih galak daripada yang menagih gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Seolah-olah dia merasa tidak ada perjanjian sebelumnya, seolah-olah dia merasa hutangnya tidak sedemikian besarnya gitu ya. Jadi hal-hal sedemikian bagian dari taktumus syahadah, menyembunyikan persaksian sebelumnya gitu ya. Nah, taktumus syahadah ini notabene kan logika kita gitu ya, yang melakukan kedustaan itu adalah mulutnya, atau yang melakukan kesalahan itu adalah mulut atau lisannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di sini. Maaf, terklik ya. Nah, wa may yaktumha fa innahu, ya, maka barang siapa yang menyembunyikannya fa innahu athimun qalbu. Nah, di sini menarik ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, justru yang melakukan gitu ya kedustaan itu bukan cuman eh, dari mulutnya gitu ya, atau dari lisannya gitu ya, tetapi yang lebih besar gitu ya, Allah Subhanahu wa taala yang menegur yang melakukan kedustaan itu sejatinya adalah kolbu atau hatinya gitu ya. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah kaidah yang luar biasa begitu ya, ketika ada seorang melakukan persaksian palsu begitu ya. Nah, yang sejatinya melakukan kedustaan itu bukan cuman mulut atau lisannya, karena kalau mulut lisan itu adalah bagian dari output luarnya begitu ya. Nah, tapi yang paling besar dampaknya adalah bermulanya dari kotornya hati gitu ya. Kotornya hati ya, tidak jernihnya hati yang membuat orang itu bisa berbuat kesaksian palsu ya. Orang itu bisa berkata yang semena-mena gitu ya. Atau orang itu tidak menepati janji yang telah disepakati di awal. Nah, disinilah hikmah yang bisa kita pelajari begitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menegur kita begitu ya, bahwasannya hati itu menempati kedudukan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita gitu ya. Bahkan hati bisa digambarkan dalam hadis itu sebagai panglima ya dalam diri kita gitu ya. Kalau diri kita baik ya, maka yang dicek itu adalah, kalau jasad kita baik ya, yang dicek pertama kali adalah kondisi hati kita. Kalau kondisi kita buruk gitu ya, nah, lisan kita buruk, perbuatan kita buruk, maka itu bisa jadi karena kotornya hati kita. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan pada diri kita ya, untuk memperhatikan hati-hati kita gitu ya. Kiranya tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang ujung-ujungnya adalah merugikan diri kita sendiri, yang ujung-ujungnya adalah memberikan kemudaratan pada diri kita sendiri. Maka membersihkan hati ya termasuk satu bagian pokok penting dalam kehidupan kita. Selain amal yang sifatnya zuhir, maka amal dengan hati itu menempati kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ya senantiasa memperbaiki ya hati-hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kondisi kejiwaan kita yang nanti outputnya melahirkan perbuatan yang baik, lisan yang baik, yaitu kata yang baik, penglihatan yang baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan perbaiki hati ya, senantiasa ingat membersihkan diri, tazkiyatun nafs ya, membersihkan jiwa kita, melahirkan akhlak yang baik pula ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia, dan menjadi asbab insyaallah datangnya hidayah-hidayah kebaikan kepada orang-orang lainnya melihat kita atau berinteraksi dengan kita. Begitu mungkin Allah shawab ya, sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari kata katama ya. Nah, katama yaktumu katman atau kitmanan ya. Nah, di sini katama itu adalah bentuk dari nahi ya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian gitu ya. Nah, yang notabene nanti larinya adalah ke hati kita gitu. Korelasi utama. Allahumma sholli. Mungkin itu untuk pertemuan kita malam hari kali ini. Barangkali ada diskusi, Fadol, dipersilahkan.
Ya, silakan. Untuk apa ya? Tambahan tambahan huruf Hmm, dalam ya, tambahan huruf-huruf ya, misalkan nazala, angzala gitu ya. Nazala hmm, hmm, akan terjadi juga perubahan arti gitu kan. betul. Zala sama angzala Hmm. berbeda. Nah, ini nanti dipelajari di unit ke berapa Ustaz ya? Itu nanti unit ketiga kita masuk ke pendekatan makna ya. Nah, Pendekatan makna ya. ya, pendekatan makna itu artinya ya makna nanti kan menyesuaikan sebenarnya ya, konteks kalimatnya begitu ya, konteks kalimat utuhnya. Tapi bisa kita dekatin maknanya dengan pola-pola gitu ya. Nanti ada pola anzala ya tadi disampaikan Pak Ande. Bedanya nazala dengan anzala itu apa gitu ya. Dengan zahaba dengan azhaba atau zahaba gitu ya. Oke. Bedanya apa nanti insya Allah di unit ketiga. Dan Unit unit ketiga tiga. merupakan unit paling singkat begitu ya. Karena Mm-mm. sifatnya adalah mendalami sorof ya yang di unit kedua kita ini. Kalau ini kan konsep ya. Nah, Ya, ini ya, kalau ya. nanti lebih ke pendalaman, pendekatan makna gitu. Insya Allah nanti unit ketiga. Ya. Baik Ustaz. Jazakallah Ya, khairan. lagi boleh silakan. Ustadz, Ya, silakan Pak. yang keluarga kecil ya tadi yang misalkan untuk masdar itu kan tipikal ya, misalnya fatham, doroban, Hmm. nasron. Itu tadi kalau membedakan itu karena eh, yang tadi apa kayak dicoba-coba yang tadi Pak Ustadz itu ya untuk membedakan ini keluarga apa. Padahal kan tipikalnya kan sama ya ininya apa eh, Dorban, Nasron itu ininya kalau apa kata lain itu mirip-mirip ya untuk membedakan keluarga yang mana keluarga kecil yang mana itu gimana ya Ustaz apa yang tadi ya. Oke, pertama kalau keluarga itu patokannya adalah fiil madhi dan mudhari. Nah, kita ada kedapatan misalkan tiga akar kata. Misalkan katanya tadi adalah kotala misalkan ya. Kotala, kotala. Nah, cuman kotala ini kan kita nggak tahu harokatnya. Nah, pokoknya pola itu kan kalau keluarganya Fadona gitu ya. Ini diawali dengan huruf keduanya ya. Ini huruf keduanya harokatnya A. Kalau Sami'a dengan Hasiba, huruf keduanya I. Kalau Karuma, huruf keduanya U. Nah, berarti yang pertama kita cari tahu, gitu ya, fiil madinya itu kita sesuaikan dulu ya. Ini kalau kita nggak buka kamus ya misalkan. Kalau kita nggak buka kamus nanti bisa ketemu polanya gitu ya. Maka ini kotala. Nah, kira-kira yang pas kotala atau kotila atau kotulu. Kotula gitu ya. Karuma. Ya, kotula. Kalau kotula jelas bukan ya, karuma. Kotila jarang juga kita dengar. Nah, yang kita dengar adalah kotala. Berarti keluarganya kemungkinannya ada tiga. Ya, fataha, doroba, nasoro. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan. Kalau fataha, berarti kan setelah sukunnya harusnya bunyinya A. Ya. Kotala, yaktalu. Nah, kita simpan ya. Yaktalu. Nah, kemudian kotala yaktilu. Nah, kalau dia yaktilu. Kemudian yang selanjutnya lagi kotala yaktulu. Nah, ini keluarga Fataha, keluarga Doroba, keluarga Nasoro. Nah, dari tiga kemungkinan ini yang pas ya, yang ya ini nanti step selanjutnya sebenarnya ya. Kalau kita sudah tidak terlalu bergantung dengan kamus gitu ya. Nah, feelingnya nanti di sini. Yaktalu kayaknya jarang gitu ya. Nah, yaktilu atau yaktulu. Nah, kayaknya lebih pas antara dua ini. Nah, jadi opsinya kan terbatas. Nah, untuk memastikannya
nanti baru buka kamus gitu ya. Di ketiknya apa? Qaf, ta dengan la, ta dengan la. Nanti muncul ya. Misalkan kodenya adalah nun. Nah, berarti adalah keluarga Nasoro. Qatala ya ketulu. Nah, masdarnya gimana? Masdarnya itu yang nanti kita cek di kamus. Kalau itu nggak bisa, kalau sering-sering dengar, insya Allah paham ya. Maksudnya kita akan otomatis begitu ya. Kitalan ya, misalkan qatala ya dulu, kalau nggak salah masdarnya kitalan ya. Peperangan ya, kitalan. Nah, kitalan. Jadi masdar itu tidak perlu kita hafal polanya seperti mana. Berarti kalau nasoro, nasron dong, atau kitlan dong. Nah, itu tidak 100% gitu. Ada yang pas gitu ya. Ada yang polanya itu beda dari pola yang kita hafalkan di keluarga-keluarga awal tadi. Jadi masdar itu mau nggak mau untuk sementara kita harus cek kamus gitu. Cek kamus kira-kira apa begitu ya. Nah, kalau untuk masdar ya, makanya tadi kepentingan kita untuk buka kamus itu adalah untuk mengecek masdarnya sebenarnya. Tapi kalau untuk madi dan mudorinya itu biasanya otomatis sense-nya kita dilatih ya, pelan-pelan nanti ketika sudah banyak yang kata-kata nanti yang lebih pas yang mana nih nanti ada sense-nya tersendiri lah gitu ya. Tapi bisa juga dengan kamus nanti. Tapi intinya masdar di keluarga kecil tidak sama polanya seperti masdar di keluarga besar. Kalau udah keluarga aslama pasti masdarnya adalah islaman. Kalau keluarga istighfaro pasti masdarnya bunyinya istighfaron. Tapi kalau keluarganya nasoro tidak semua polanya nasron. Nah ini misalkan ya kotala bukan kotlan tapi kitalan. Nah, gitu. Begitu Pak nih. Ya, syukran Ustaz. Ye, sami-sami. Gitu ya. Keluarga kecil ini simple gitu ya, tapi memang harus butuh media tambahan ya untuk memahaminya. Kalau keluarga besar, insya Allah ada polanya jelas gitu ya. Mulai dari madi, ya, mudori, masdar, sampai ke zorof, semua ada polanya. Tapi kalau di fiil keluarga kecil, yang tidak ada polanya adalah masdarnya. Nah, mau nggak mau, masdar itu kita cek kamus. Nanti detailnya mudah-mudahan di pertemuan pekan depan coba nanti kita simulasikan sedikit begitu ya. Teman-teman bisa melihat ya, tuh cari sorof itu bagaimana gitu ya. Atau juga nanti ada aplikasi juga ya, kalau dia di Al-Quran, nah ada aplikasi Quran gitu ya. Aplikasi Quran namanya kalau di sini mungkin Al-Quran ya, nanti warnanya itu hijau. Warnanya hijau, tulisannya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Nah, warna hijau. Nanti saya screenshotkan ya, insya Allah di sini. Ya. Nah, saya screenshotkan, nanti saya kirimkan gambarnya biar supaya di aplikasi bisa di-download. Nah, kalau itu juga mudah ya, tinggal dicari aja akar katanya apa atau hurufnya misalkan ya tak maluna misalkan. Tak maluna nanti muncul tuh. Muncul berapa kali di Al-Qur'an begitu ya. Dan dia kalau kita klik gitu ya, diklik di sini nanti muncul tuh akar katanya apa. Sorofnya bagaimana. Tidak pelan-pelan insya Allah nanti di unit ketiga sebenarnya. Saya kemarin cek lagi pendalamannya nanti di unit ketiga. Tapi untuk pengenalan awal nggak apa-apa besok, insya Allah di pertemuan ke depan ya. Pertemuan depan itu kita masuk review, insya Allah. Pertemuan depan kita review. Kalau tidak ada halangan, pekan depannya lagi kita sudah mulai ujian. Atau kalau dibutuhkan pengulangan sekali lagi. Ya paling nggak pertengahan September kita sudah selesai unit kedua, insya Allah. Ya, sudah ujian, nanti masuk ke unit ketiga. Dan unit ketiga tidak panjang, mungkin 1,5 bulan mungkin cukup ya. Nah, nanti baru masuk unit keempat yang pendalaman dari unit ke-1. Ya mungkin selesai di bulan 10 ya unit ketiga, nanti bulan 10 sampai ke bulan 12 nanti kita selesai unit 4 gitu. Gambarannya begitu. Insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan insya Allah.
Baik, ada lagi barangkali? Cukup? Ya, apa nih? Cukup ya. Kalau cukup kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.